Pak Rijal gimana Pak? Lihat ini Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Halo, Pak James. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Untuk menanggapi tentang Bu Sugi ya. Bu Sugi. Ya Pak. Untuk skenarionya saya pikir bagus Bu, sangat bagus sekali. Karena untuk Ibu kan ngajar SMA kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya, terkadang anak SMA itu kalau misalnya kasih bacaan atau draft dokumen banyak, dia akan jarang sedikit ditinggal, membaca ya. Ketika ada nih, saya ada kasus di SMA juga. Ketika dia dikasih proyek mengenai video, dia sempat lihat di guru bahasa Inggris, buatlah video tentang aktivitas dari baru bangun tidur sampai di sekolah. Ternyata itu kan hal yang simple. Aktivitas ya, simple. Dan ternyata sangat-sangat mantap sekali hasilnya. Mungkin saya tidak bisa tampilkan karena dari gurunya bahasa Inggrisnya yang punya filenya. Saya kemarin sempat lihat. Jadi pembuatannya melalui iMovie, ada juga yang lainnya. Jadi anak-anak tuh dari bangun tidur, gosok gigi, sholat, kemudian jalan ke sekolah seperti apa, itu langsung divideokan. Ada juga yang memvideokan dari matahari di bawah sampai ke atas tuh secara dengan dengan style yang dicepetin. Jadinya bagus ya. Seperti itu. Jadi inspirasi anak-anak itu sangat bagus menurut saya. Dari paparan Bu Sugi juga, saya pikir sudah bagus Bu. Mungkin meningkatkan dengan ditambahin dengan angle-angle dari pengambilan videonya, kemudian mungkin dari awal membuat video, kemudian di inti, kemudian di akhir, sehingga anak-anak pun bisa memanage atau mengatur dari pembuatan atau tugas-tugas yang diberikan dari Bu Sugi seperti itu. Mungkin begitu Bu ya. Iya, makasih Pak Rijal. Ya, sarannya ya, bagus juga. Kemudian untuk tadi kelewat untuk Pak Adin. Pak Adin, saya kemarin ikut Google Gapura, digital Gapura, memang menggunakan Google Meet, sangat bagus juga. Jadi akses kita, karena kita sudah punya G Suite juga, jadi kita bisa sharing kepada anak-anak. Kemarin dari Gapura Digital Bali, saya bersama orang-orang Gapura Digital Bali, jadi sharing tentang pembelajaran, tentang belajar di rumah, menggunakan itu juga. Jadi alternatif, mungkin Zoom misalnya memiliki kendala, bisa menggunakan Google Sheet untuk memanfaatkan dari pembelajaran anak-anak, sehingga kita bisa interaksi lebih mantap lagi gitu. Saya lihat untuk Google juga kemarin saya oprek juga. Jadi si anak-anak pun bisa membuat portofolio. Mungkin di profil saya ada Google Suite. Jadi mungkin bisa kita belajar. Jadi anak-anak membuat blog sendiri, tapi dengan menggunakan Google Suite. Itu mungkin salah satu dari skenario mungkin bisa diajarkan, baik itu dari bahasa. Guru bahasa mungkin bisa memberikan portofolio, kemudian tidak menutup kemungkinan juga dari guru-guru yang lain. Jadi anak-anak dapat memposting secara publish kepada masyarakat yang lain, tidak hanya kepada pihak guru dan siswa, tidak hanya kepada pihak guru, siswa, dan masyarakat di sekolah saja, tapi di lingkungan publik dan internasional pun akan terlihat. Jadi mungkin kita akan bisa skenarionya memanfaatkan Google Suite ya. Karena itu bagian dari Google Sheet, Google Sheet. Google Sheet. Jadi bisa men-share profil-profil dari mungkin pembelajaran kita, pembelajaran anak-anak. Mungkin dari saya pengalaman sangat bermanfaat. Jadi guru pun bisa lihat di sana. Mungkin
prestasi anak yang sudah dibuat, misalnya video, misalnya puisi, misalnya itu dapat berintegrasi dengan Google Slide, Google Form, Google YouTube, misalnya itu dapat mengapresiasi atau dapat mendokumentasikan proyek-proyek dari siswa. Mungkin Pak James usulannya mungkin bisa kita sharing mungkin tentang Google Sheet ya. Ya. Saya pikir sih mudah, mudah-mudahan mudah, insya Allah mudah, sehingga kita bisa mendokumentasikan file-file dari siswa. Siswa dapat dokumentasi, kita pun bisa akses seperti itu. Wow. Dan dapat dipublishkan di luar dari sekolah kita. Ya, saya sependapat. Ini itu Bu Sugi ya. Iya. Pak Rizal, terima kasih Pak. Ya mungkin itu Pak James, terima kasih. Ini suplemen yang bagus sekali untuk kedua sesi sharing yang baru saja lewat. Satu, yang menarik adalah ada, saya nangkap dua hal yang Pak Rizal bagi. Yang pertama itu yang paling penting adalah ketika memberikan masukan untuk skenario Bu Sugi dan juga membagikan skenario yang pernah dilakukan di sekolah. Sebetulnya ada keterampilan-keterampilan teknis tertentu yang bisa membantu murid mengerjakan tugas. Jadi untuk membuat tugasnya lebih bagus, guru itu penting untuk mengetahui fitur. Saya bilangnya mengetahui fitur ya, tidak bilang jago fiturnya. Kenapa demikian? Bu Sugi bisa aja hanya tahu cara mempercepat video, tapi nggak berarti harus pernah buat video yang dipercepat atau bisa jago menggunakannya. Jadi poinnya adalah, kalau saya selalu bilang nggak bosan-bosan, Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu ngoprek itu adalah supaya tahu fiturnya, sehingga bisa jadi kepala koki untuk murid-muridnya memasak sebuah konten pembelajaran yang bagus. Jadi saya tadi poin Pak Rizal, ada fitur ini kalau diintegrasi ya Bu, itu akan jadi lebih bagus. Sama tuh, saya yakin tugas Bu Sugi itu pasti ada beberapa fitur kunci yang Ibu bisa sebut di awal supaya semua siswa, semua murid punya standar minimum yang sama-sama keren gitu ya. Oke. Itu saya nangkap itu poin yang sangat bagus banget. Lalu yang kedua adalah eksplorasi skenario yang di level selanjutnya. Kalau tadi saya nangkap ada Google Site. Google Site itu semacam laman untuk bikin blog tapi pakai ekosistem Google, integrasi sama YouTube, Google Suite, dan lainnya. Sebetulnya kalau Pak Rizal tadi menambahkan, karena kita lagi ngomongin skenario-nya keterkaitan dunia nyata, plus ngomongin Google Suite, sebetulnya di Google juga ada satu layanan yang bisa membantu itu gitu ya. Jadi tadi sharing Google Sites itu menurut saya bagus banget. Kalau nanti Bapak Ibu penasaran Google Sites kayak apa sih gitu, atau saya tahu ada beberapa sekolah yang sudah ngoprek, itu monggo sekali ya. Untuk membuat dan menampilkan portofolio itu bagus menggunakan Google Sites. Tidak hanya untuk guru bahasa juga, guru matematika dan guru olahraga pun bisa membuatnya sebetulnya. Jadi perbedaan mata pelajaran itu hanya kontennya saja menurut saya. Tapi keterampilan menampilkan portofolio itu semua orang pada dasarnya harus mampu. Jadi kayak jualan diri gitu ya. Dengan cara yang sehat ya, maksudnya menjual kompetensi diri. Itu bagus sekali. Terima kasih Pak Rizal untuk memperkaya sharing 1 dan 2 sekaligus. Sama-sama.